Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi geografis yang unik ini membawa tantangan tersendiri dalam pembangunan, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Namun disinilah letak kesempatan besar kita untuk mewujudkan gagasan digitalisasi yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Tidak hanya mereka yang memiliki akses, tetapi juga mereka yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan geografis dan infrastruktur. Dalam era digital ini, kita tidak bisa berbicara tentang digitalisasi tanpa membicarakan tata kelola atau governance digital. Digitalisasi bukan hanya soal memanfaatkan teknologi. Bukan hanya data bocor, tapi layanan terhenti cukup lama ternyata dampaknya besar sekali, Pak, buat Indonesia. Artinya resiko layanan terhenti itu bukan hanya serangan cyber saja. Kesalahan internal juga bisa menyebabkan layanan terhenti. Tapi juga soal bagaimana kita bisa membangun sistem yang memungkinkan teknologi ini digunakan dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Digital governance adalah tentang bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil bekerja sama untuk mengelola teknologi digital dengan baik, menciptakan aturan yang melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Di sini peran kepemimpinan yang kuat menjadi sangat penting. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tanpa kepemimpinan yang mampu mengarahkan visi digitalisasi ini, kita hanya akan berakhir dengan proyek-proyek yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi yang mendalam. Kepemimpinan yang kuat dalam digital governance berarti mampu menciptakan kolaborasi antar sektor publik dan juga swasta, memastikan regulasi yang tepat, dan membangun infrastruktur digital yang merata di seluruh penjuru negeri ini. Memiliki visi jangka panjang yang memahami betul bagaimana teknologi dapat menjadi solusi atas tantangan geografis dan juga tantangan sosial kita. Kita harus bersama memiliki komitmen untuk memastikan bahwa digitalisasi membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan digitalisasi hanya menguntungkan sebagian kecil orang yang memiliki akses ke teknologi, sementara sebagian besar rakyat Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil, tetap tertinggal. Jika kita ingin digitalisasi menjadi alat perubahan yang nyata, maka kita harus fokus kepada inklusivitas. Setiap individu dari Sabang hingga Merauke harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kesenjangan informasi dan pengetahuan yang sering kali disebabkan oleh jarak dan kondisi geografis. Selain infrastruktur, kita juga perlu memikirkan tentang konten digital yang dapat diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Proses belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Desa Pakis memasuki babak baru. Setelah sekian lama, para siswa akhirnya bisa mengakses jaringan internet. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh informasi digital, penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua konten yang tersedia tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi atau tinggal di perkotaan, tapi juga untuk mereka yang tinggal di pedesaan dan memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Teknologi harus menjadi alat untuk menjembatani kesenjangan ini, bukan memperlebar jurang yang ada. Untuk mewujudkan ini semua, perlu ada sinergi antar sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan juga masyarakat sipil.
harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah misalnya perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat mendukung inovasi dan pengembangan teknologi sehingga bisa mendorong digitalisasi yang berkualitas di seluruh sektor. Di sisi lain, akademisi dapat memainkan peran penting dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi jembatan antara teknologi dan komunitas lokal, memastikan bahwa teknologi yang diimplementasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan bersama menjaga keamanan, kehandalan lingkungan digital ini. Literasi digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan gadget, tapi juga pemahaman tentang keamanan data, privasi, serta bagaimana menggunakan informasi digital dengan bijak. Seorang warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur kehilangan uang jutaan rupiah dalam rekening tabungannya. Korban kehilangan uangnya setelah mengklik undangan pernikahan yang diterima lewat pesan WhatsApp. Disinilah pentingnya pemerintah dan juga sektor swasta untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan program-program pendidikan digital yang dapat diakses oleh semua kalangan. Digitalisasi adalah masa depan kita, namun masa depan ini hanya akan menjadi kenyataan jika kita mampu membangun digital governance yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sejumlah hasil riset juga mengonfirmasi perilaku masyarakat Indonesia yang gemar menolong. Riset GoPay DDO 2020 mendapati 80% responden telah berdonasi, baik secara digital maupun non-digital dalam 6 bulan terakhir. Indonesia memiliki potensi besar dalam digitalisasi, tetapi potensi ini hanya bisa diwujudkan jika semua pihak dari pemerintah hingga sektor swasta hingga masyarakat bekerja bersama, bergotong royong untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan merata. Kita tidak bisa menunggu, waktu untuk bertindak adalah sekarang. Kepemimpinan yang kuat, sinergi antar sektor, dan juga komitmen untuk inklusivitas adalah kunci untuk membawa Indonesia ke era digital yang lebih baik, di mana setiap warga negara tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat teknologi dan informasi digital. Saya Syaraki Syahrir untuk Produksi Gagasan.